Ya Pak, terima kasih Pak Samidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Baik. alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sebelum pembelajaran kita mulai, silahkan ketua kelas untuk pimpin doa. Silahkan Pak Abdul Ronjak untuk pimpin doa dulu. Terima kasih Bapak. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Rojak sudah memimpin doanya. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya seperti tadi yang Ibu Evi lakukan, yaitu dari awal sampai akhir aja ya, untuk mempersingkat waktunya. Silakan Bu Tri Yuliati untuk maju ke depan, mimpin doa dulu, untuk menyanyikan lagu dulu. Baik teman-teman, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Sudah Pak? Sudah ya, saya rasa sudah cukup. Sekarang saya cek keadaan dulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua, Pak. Untuk pembelajaran hari ini nanti Bapak akan menerangkan mengenai. Masuk semua, Pak. Ya, alhamdulillah kalau masuk semua. Untuk hari ini nanti Bapak akan menerangkan materi tentang sistem hukum dan peradilan nasional yang ada di Indonesia dengan pokok bahasan yaitu mengenai ini, penggolongan hukum sama proses peradilan hukum. Untuk kegiatan literasinya itu sudah saya sematkan di LMS, alamat kita ya Mepin. Silakan nanti bisa di-download, harus dipelajari, enggak hanya di-download tapi hanya dibiarkan. Yang penting dibaca dulu, dipahami dulu. Sebelum kita masuki ke pokok materinya, saya akan mau tanya dulu, bagaimana seandainya dalam kehidupan di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, berbangsa dan negara itu nggak ada aturan atau nggak ada yang namanya hukum. Kira-kira apa yang akan terjadi? Kacau Pak, kacau. Jadi kekacauan Bapak. Tidak tertib, tidak tertata Pak. Tidak tertib. Selain itu apa? Gimana? Kriminalitas. Itu akibat kalau dalam kehidupan itu tidak ada yang namanya aturan hukum. Sekarang apa yang akan terjadi bila setiap pelanggaran itu dibiarkan? Kira-kira apa? Orang leluasa melakukan kejahatan, Pak. Enaknya sendiri, Pak. Banyak yang seenaknya sendiri. Banyak kejahatan atau munculnya perilaku sendiri ya. Baiklah, untuk nanti itu saya akan menerangkan mengenai masalah itu. Oleh karena itu, yuk sama-sama kita menyimak materi dari Bapak ya mengenai masalah sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Yang pertama yaitu sistem penggolongan hukum, ataupun tujuan pembelajarannya yaitu mendukung nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Yang kedua, membiasakan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan warga negara yang taat pada aturan hukum. Yang ketiga, menganalisis sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Yang keempat, merumuskan sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Sedangkan untuk penilaiannya itu nanti ada 3 penilaian ya. Yang pertama ada penilaian afektif atau sikap. Sikap ini kaitannya dengan perilaku kalian, bisa sosial, spiritual, sama keterampilan, sama pengetahuan. Sedangkan untuk literasi tadi yang sudah saya sampaikan, bisa di-download di LMS alamat Melvin sekolah kita ya anak-anak.
Nah, sekarang Pak. saya menerangkan penggunaan hukum. Hukum berdasarkan bentuknya itu dibagi menjadi dua, hukum tulis sama hukum tidak tertulis. Nah, kira-kira ada yang tahu apa itu hukum tertulis? Coba, silakan tunjuk jari yang bisa. Coba Hukum yang ditulis, Pak. hukum yang ditulis. Benar atau salah? Kira-kira menurut kamu, Sumianto? Ya, hukum yang dituliskan atau dibukukan seperti Iya, tepuk tangan kemudian untuk hukum Sumianto. antara perdata antara pidana. Nah, hukum tertulis adalah hukum yang dibukukan. Nah, misalkan bisa berbentuk dalam dan hukum perdata atau KUHP. Sedangkan kalau hukum tidak tertulis, apa kira-kira? Pidato Presiden mau. Kebiasaan, Nah, Pak. misalkan bisa Nomor atau pidato kenegaraan ya, itu juga bisa dianggap sebagai sebuah hukum juga. Hukum tidak tertulis. Yang kedua, lanjutnya penggolongan hukum menurut sifatnya, yaitu ada dua, hukum sifat memaksa sama hukum sifatnya mengatur. Nah, siapa yang tahu apa itu maksud hukum yang maksa? mengikat, Pak. Mengikat pada seluruh negara Indonesia. Maksud Untuk mengikat gimana? Mengikat itu mengikat seluruh warga Indonesia untuk patuh dan taat kepada hukum apabila tidak benar sekali apa yang disampaikan oleh teman kamu Rohmi ya, bahwa memaksa itu memaksa siapapun, baik itu status ya, itu berarti baik itu orang miskin, orang berpangkat, atau misalkan presiden, itu juga terkena hukum. Sedangkan kalau yang sifatnya mengatur, yang diatur apanya? Kira-kira coba dijawab Rojak. Mohon maaf Bapak, belum tahu Bapak. Nah, belum tahu. Ada yang tahu? Mengatur perilaku masyarakatnya. Tindakannya. Mengatur semua seluruh warga negara Indonesia. Nah, itu namanya mengatur ya. Ya. Nah, selanjutnya yaitu hukum berdasarkan waktu berlakunya. Ini ada tiga. Yang pertama ius constitutum, ini bahasa Belanda ya. Yang kedua ius constituendum. Yang ketiga ius natural. Nah, kalau ius constitutum apa berarti? Ada yang pernah? Yang berlaku pada saat sekarang. Yaitu hukum yang berlaku pada saat sekarang. Benar sekali Bu Rohayanti ya. Sedangkan kalau ius constituendum yang berlaku di masa yang akan datang. Itu yang berlaku di masa yang akan datang. Contohnya apa? Contohnya Mbak Rohayanti. Undang-undang tentang pembuangan limbah yang belum disahkan. Masih Itu belum misalkan baru dirancang ya. Rancangan undang-undang. Yang ketiga ius natural apa? Yang berlaku sepanjang masa. Yang berlaku sepanjang masa. Contohnya misalkan hukum alam. Nah, hukum alam atau misalkan itu ya keadilan. Nah, itu materi sudah saya sampaikan semua. Ada yang mau ditanyakan kira-kira anak-anak? Tidak, Pak. Tidak. Kalau tidak, nah sekarang nanti kita akan melakukan diskusi kelompok. Nah, nanti mengenai ini ya, tentang pembuat uang palsu digebrek oleh polisi. Itu nanti saya share lewat linknya, biasa di LMS. Itu nanti tugas kalian saya suruh untuk menganalisis, yaitu mengenai pengadilan manakah yang berwenang mengadili kasus tersebut, yaitu kasus pembuatan uang palsu. Nah, kelompoknya saya buat, nanti kelompok 1 diketuai oleh Sumianto, kelompok 2 diketuai oleh Tri Yuliati, kelompok 3 Evi, nah, kelompok 4 Rohmi, kelompok 5 Abdul Ronjak. Nah, jadi nanti video yang kamu tonton, nah itu kamu analisis pengadilan mana yang berhak untuk mengadili kasus-kasus semacam pembuatan uang palsu. Paham ya? Paham, Pak. Ya, Pak. Paham.
Nah, silakan kalian diskusi. Nah, kamu cari referensinya, bisa dari buku atau internet. Nah, nanti yang kurang paham bisa ditanyakan kepada Bapak. Nah, silakan. Pak, mohon izin ke toilet dulu ke belakang. Nah, silakan Mbak Rohayanti. Nah, sudah dikerjakan semua? Sudah, Pak. Nah, sekarang presentasi ya. Nah, presentasinya saya tunjuk atau maju sendiri-sendiri per kelompoknya? Saya tunjuk Pak, saja ya. sudah bel, Pak. Soalnya Waktunya kita- sudah habis. Oh, sudah beres, sebentar. Pak istirahat. Satu Pak. prestasi aja. Nah, silakan coba yang presentasi kelompoknya Tri Yuliati, coba. Kira-kira Baik, seperti Pak. apa? Lembaga yang Tadi berwenang. ulangan, Pak. Analisisnya yaitu pengadilan manakah yang berwenang mengadili kasus mengenai pembuat uang palsu? Apakah peradilan agama, apakah peradilan umum negeri, apakah peradilan militer, atau Mahkamah Konstitusi? Pengadilan negeri, Pak. Pengadilan negeri. Ya, kira-kira ini seharusnya tadi itu saya tampilkan, tapi takutnya menghabiskan banyak waktu ya. Jadi saya langsung ke temanya aja ya, anak-anak. Nah, jadi untuk kesimpulannya bahwa penggolongan hukum tadi sudah saya jelaskan bahwa untuk pembuatan uang palsu itu yang berhak untuk mengadili adalah lembaga peradilan umum. Nah, di peradilan umum itu nanti di bawahnya ada pengadilan negeri ya. Nah, pengadilan negeri itu biasanya berkedudukan di kota. Nah, sedangkan refleksinya ini sebelum saya melakukan refleksi, silakan nanti saya membuat soal latihan, silakan dikerjakan. Nanti seperti biasa bisa kamu akses di link Melpin ya, LMS. Saya kasih waktu 1 minggu, nanti saya nilai. Nah, demikianlah refleksinya. Kira-kira sudah mengerti anak-anak mengenai pembelajaran hari ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, kira-kira manfaat apa yang kamu dapatkan setelah kamu mengerti mengenai masalah hukum? Kita jadi tahu apa itu hukum, Pak. Nah, kita jadi tahu apa itu hukum, termasuk proses peradilannya ya, Mbak Rohmi, Iya, Pak. termasuk misalkan kita berperkara, itu nanti misalkan kita terjadi perceraian atau misalkan harta gonogine, itu kita kan jadi lebih tahu. Jangan sampai salah masuk ke pengadilannya. Nah, mungkin hari ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Nah, untuk pembelajaran minggu yang akan datang, nanti kita akan membahas materi baru yaitu tentang dinamika demokrasi yang ada di Indonesia dari awal kemerdekaan hingga era reformasi sampai saat ini. Nah, sebelum pembelajaran saya tutup, silakan Pak Kuncoro untuk memimpin doa. Kuncoro, Pak. Ya, Pak Kuncoro memimpin doa. Baik, ya, Pak. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Kuncoro. Nah, kegiatan pembelajaran saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.